Kembali lagi bersama dengan saya di tutorial bagaimana memahami tipe data dalam Java ya. Jadi pada tutorial sebelumnya saya sudah bahas tentang penggunaan variabel, di mana setiap penggunaan variabel itu harus diawali dengan penulisan tipe data. Di sini saya sudah mempersiapkan sintaks sesuai dengan yang ada pada modul yang saya sediakan ya, itu modul tentang penggunaan tipe data dasar ya, contoh penggunaannya. Jadi di sini kita perhatikan ada tipe data integer, kemudian ada variabel my_num yang isinya adalah 5. Kemudian tipe data float, variabel float_num itu adalah isinya 5.99ff. Kemudian ada tipe data char ya. Kemudian myLetter itu 39 isinya. Nah, kemudian ada tipe data boolean dengan variabel myBool isinya adalah true. Kemudian ada tipe data string seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Ini nama variabelnya myText dan isinya adalah hello. Nah, ini belum berwarna merah karena untuk variabel dengan tipe data string harus berada di dalam tanda petik gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk karakter atau char itu harusnya dia hanya mampu menyimpan satu jenis karakter saja. Ini seperti pada modul ya. Itu. Contohnya adalah di situ ditulis D. Jadi char ini hanya mampu menampung satu karakter A sampai Z atau A kecil sampai Z kecil. Jadi ini ya, seperti ini. Jadi kita akan lihat bahwa kita ketahui ini penggunaan, misalnya kita hanya ingin menulis atau menyimpan sebuah nilai yang terdiri dari bilangan bulat, berarti itu bisa kita gunakan dengan tipe data integer. Nah, ini kita jalankan hasilnya. Ya, seperti ini jadinya. Jadi yang pertama itu 5, yang kedua 5.99, yang ketiga D, yang keempat true, dan yang kelima itu adalah hello. Itu dihasilkan dari sini semua ya, karena di sini sistem out println tampilkan isi dari my_num, tampilkan isi dari float_num, tampilkan myLetter, tampilkan myBool, tampilkan myText, isi dari semua isi variabel tersebut. Jadi kalau misalnya ini dimodifikasi sintaksnya gitu ya, dimodifikasi misalnya sintaksnya isi, jadi saya buat ini isi dari variabel. Kok ada kotak? Kotak apa ini? My_num Kotak apa ini? adalah Ini papa punya. Nah, plus 5, seperti itu misalnya. Jadi yang tampil papa. integer, misalnya bilangan bulat misalnya begitu. Jadi int itu digunakan hanya untuk menampung bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat di sini berarti variabel bilangan bulat adalah bilangan bulat, contoh seperti itu. Papa. Dan isinya saya ganti misalnya menjadi 212 misalnya gitu. Kemudian kita tampilkan. Nah, jadi akan tampil isi dari variabel bilangan bulat adalah 212. Nah, jadi kalau kita ganti menjadi 212.5 gitu, maka akan terjadi error di sini. Kenapa? Di situ keterangannya an instance of type double cannot be assigned to a variable of type data integer. Jadi bilangan
selain bilangan bulat itu tidak bisa disimpan di dalam tipe data int atau integer, melainkan dia harus disarankan menggunakan tipe data double. Jadi untuk misalnya saya tambahkan sebuah tipe data baru ya, saya buat di sini, saya deklarasikan tipe data double. Saya deklarasikan tipe data double, kemudian bilangan pecahan misalnya. Pecahan sama dengan 1,5. Ini bilangan pecahan. Jadi untuk bilangan pecahan itu bisa disimpan di dalam tipe data double. Seperti itu. Jadi masing-masing tipe data itu memiliki fungsinya. Untuk dasar teorinya lebih jelasnya itu Anda bisa baca di tutorial dalam classroom saya. Ya. Jadi kegunaan dari integer itu apa, double itu apa, dan ini adalah implementasinya. Ya. Kemudian myLetter itu hanya bisa menampung karakter D. Misalnya saya tulis do, nah itu dia langsung error ya, karena hanya bisa menampung satu karakter saja dia di sini. Jadi itu untuk tipe data char itu hanya bisa menampung satu karakter saja. Ketika Anda masukkan dia lebih dari 2 karakter, maka dia harus menggunakan tipe data string. Contoh ini hello. Ya, kalau ini kita do, nah itu dia langsung error ya. Dia langsung error, bahkan di sini errornya ada 8 malahan. Kita lihat errornya ini. Nah, jadi dia tidak mengenali dia tidak kenali juga ini pokoknya error semua dalam satu karakter. Jadi kalau kita petik seperti ini, kita petik 2 juga, dia akan tetap error mungkin ini ya. Nah, dia akan tetap error. Katanya instead of type data Java lang string cannot be assigned to a variable of a type data char. Jadi tidak diterima dia. Jadi ketika ada huruf lebih dari 1 itu tidak diterima di dalam tipe data char. Seperti itu. Jadi untuk char itu hanya memperkenankan 1 huruf saja. Misalnya A gitu ya, itu boleh, diperbolehkan. Jadi myLetter ini misalnya 1 huruf, jadi variabel char variabel 1 huruf. Tuh. Jadi ini, jadi saya buat gini, variabel bilangan bulat sama dengan ya, bilangan bulat saya panggil isinya. Kemudian ini saya modifikasi lagi. Ini bilangan pecahan ya. Ini bilangan floating ya. Float. Kemudian 1 huruf ya, 1 huruf. Kemudian ini boolean ya, boolean. True or false saja isinya itu. Ini untuk operator boolean ini biasanya digunakan untuk membandingkan. Misalnya my ball sama dengan A 10 kurang dari 11 misalnya gitu. Ya. Jadi ini kita ganti menjadi isi dari variabel bilangan pecahan titik 2 plus bilangan pecahan. Kemudian ini variabel bilangan floating titik 2 plus bilangan floating. Kemudian variabel 1 huruf ya sama dengan titik 2
Isinya adalah, kita panggil nama variabelnya satu huruf. Kemudian ini variabel, ini ada A nya tadi ya, variabel my text saya ganti aja ya, ini my ball, ini belum, ini variabel boolean. Variabel boolean itu membandingkan ya. Jadi kalau memenuhi syaratnya, jika memang benar itu 10 kurang dari 11, maka hasilnya akan menjadi true. Plus boolean. Nah, ini sebenarnya nggak boleh pakai 2O karena itu melanggar syarat penulisan variabel. Karena dia merupakan keyword. boolean itu merupakan keyword dari Java ya, karena merupakan nama dari tipe data atau jenis dari tipe data. Jadi O nya saya hilangkan satu, boolean gitu. Kemudian saya buat satu lagi, itu true false nya memanggil isi dari string ya, variabel string. System out println, ini variabel tulisan kalimat ya, kalimat misalnya gitu. Ini saya ganti menjadi variabel kalimat titik 2 plus kalimat. Nah, seperti itu kita akan lihat hasilnya ya, kita lihat itu ya. Jadi variabel bilangan bulat itu isinya 212, variabel bilangan pecahan isinya 1,5, variabel bilangan floating itu 5,99, variabel huruf satu huruf itu isinya hanya A, variabel boolean isinya true, variabel kalimat isinya hello. Jadi itu contoh-contoh penggunaan variabel ya, penggunaan tipe data di dalam pemrograman Java. Jadi integer itu untuk menyimpan bilangan bulat, tidak boleh pecahan. Kemudian double itu untuk menyimpan bilangan pecahan ya, ada komanya, bilangan pecahan. Floating juga bilangan pecahan. Lebih jelasnya untuk floating point itu kita bisa lihat di sini tipe data floating ya. Tipe data floating itu kita bisa pelajari di sini. Ini ya, float ya. Hampir sama kegunaannya presisi digitnya itu. Jadi presisi digitnya itu sampai 6 sampai 7 saja, sementara double itu sampai 15 presisi digit. Jadi seperti itu. Dia menggunakan 32 bit untuk jumlah bitnya, sedangkan double itu lebih banyak, itu 64 bit. Seperti itu. Ya, jadi harapan saya Anda paham tentang bagaimana penggunaan tipe data. Ya, jadi tipe data itu sangat menentukan apa yang ingin Anda simpan dalam sebuah variabel, itu tipe datanya harus ditentukan terlebih dahulu. Jadi seperti ini tadi, boolean itu hasilnya adalah true ya. Nah, sekarang kalau saya rubah situasinya, misalnya 10 lebih besar daripada 11, misalnya seperti itu, maka ini akan menghasilkan variabel boolean titik 2, hasilnya pasti akan menjadi false. Nah, ini ya, hasilnya adalah false itu. Jadi seperti itulah penggunaan dari tipe data dan pengaruhnya terhadap pendeklarasian tipe data sebelum mendeklarasikan variabel. Itu ya, saya harap ini bisa dipahami. Silahkan Anda modifikasi, Anda ganti-ganti nilainya, Anda ganti-ganti juga nama variabelnya, kemudian dibuat sedikit kesimpulan tentang apa yang Anda pahami tentang penggunaan tipe data dalam Java. Jadi sekian tutorial tentang penggunaan tipe data, kita akan bertemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.